Bagaimana saya menjadi perawan suci padahal saya sudah tidak lagi perawan? Ya, saya sudah menajiskan diri saya dengan dosa. Kita semua menajiskan diri kita dengan dosa. Itulah pelajaran kita. Bagaimana caranya kita menjadi perawan suci kepada Kristus? Pada saat kita datang kepada Kristus, Kristus menerima kita dengan keberdosaan kita untuk kemudian dipulihkan daripada keberdosaan kita. Dari kita Dari kita dibenarkan, kita harus disucikan. Pertanyaan bagi kita, apakah yang dimaksud perawan suci kepada Kristus dalam 2 Korintus 11 ayat 2? Bagaimanakah kita sebagai orang berdosa menjadi seperti ini, menjadi perawan suci? Ya, menjadi perawan suci. Siapa dari kita antara kita yang tidak berdosa? Firman Tuhan katakan kalau kita mengaku kita tidak berdosa, kita berdusta, kita berdusta. Dan Bapak kita yang berdusta itu setan, ya, yang akan kita menjadi anak setan kalau kita menyatakan diri kita tidak berdosa. Jadi bagaimana sebagai orang berdosa menjadi perawan suci di hadapan Allah, ya, dan mengarahkan juga orang lain untuk menjadi perawan suci bagi Kristus. Jadi bagaimana ini? Bagaimana saya menjadi perawan suci padahal saya sudah tidak lagi perawan? Ya, saya sudah menajiskan diri saya dengan dosa. Kita semua menajiskan diri kita dengan dosa. Itulah pelajaran kita. Bagaimana caranya kita menjadi perawan suci kepada Kristus? 2 Korintus 11 ayat 2, Rasul Paulus katakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu. Kita harus dihadapkan kepada Kristus. Kita tidak bisa dihadapkan kepada Kristus sebagaimana kita adanya. Seperti kita sudah sering pelajari, ya, ada proses pada saat kita datang kepada Kristus, kita dapat datang sebagaimana ku ada. Sebagaimana kita ada apa adanya. Kita dalam keberdosaan kita dapat datang kepada Kristus untuk dapat apa? Dibenarkan. Ya, justified bahasa teologianya, justification, ya. Kita dibenarkan dalam keadaan kita sebagaimana apa adanya. Tapi Tuhan tidak mau kita sebagai terus-menerus berada dalam keberadaan kita sebagaimana dalam keberdosaan kita. Pada saat kita datang kepada Kristus, Kristus menerima kita dengan keberdosaan kita untuk kemudian dipulihkan daripada keberdosaan kita. Dari kita dibenarkan, kita harus disucikan. Nah, bahasa teologianya kita sudah sering dengar. Apa ya? Sanctification, ya. Jadi kita dibenarkan untuk kemudian disucikan. Seperti seorang pelacur yang ditangkap basah dibawa kepada Yesus. Apa Yesus katakan, ya? Pergilah, ya. Nggak apa-apa, saya sudah terima kamu, pergi aja. Udah, hidupkan lagi lah kehidupanmu yang seperti biasa. Bukan. Yesus katakan pada wanita tersebut, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang tidak menghukum engkau, aku tidak menghukum engkau. Yesus katakan, orang tidak menghukum engkau, aku juga tidak akan menghukum engkau. Aku membenarkan engkau. Tapi setelah aku benarkan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Yesus katakan. Jadi kita harus dibawa kepada Kristus sebagai perawan suci. Kita semua yang berdosa tidak dapat bertemu dengan Allah Bapa yang tidak berdosa. Itulah sebabnya Yesus yang menjembatani kita yang orang berdosa, dijembatani kepada Allah yang tidak berdosa. Pada saat apa? Darah Kristus menyebabkan dosa-dosa kita itu apa? Disucikan. Ya. Kita harus menjadi perawan suci. Kenapa? Karena dosa-dosa kita yang disucikan. Ya. Itulah sebabnya kalau bahasa Inggrisnya katakan pure virgin. Waduh, pure. Ya, murni. Bagaimana kita bisa menjadi murni? Ya, suci atau murni, perawan. Ya, yang partenon, perawan yang dari kata hagnen itu hagios, ya, kata suci. Bagaimana kita dapat menjadi perawan yang suci? Bahkan, pendeta, bukankah kita semua sudah berdosa? Dapatkah kita menjadi perawan kembali? Ya, seringkali kita berpikir, waduh, kalau ada masalah-masalah kehidupan, waduh, saya rindu, pendeta, untuk masuk ke mesin waktu sehingga saya tidak mengulangi kesalahan yang mula-mula saya lakukan. Ya, saya terjerumus ke dalam dosa. Kalau saya masuk ke dalam mesin waktu, saya dapat bertindak, saya sudah tahu ini menjerumuskan saya tidak akan melakukan dosa tersebut. Ya, kita seperti saya sudah sering puisi yang saya sangat suka sekali dari Louisa Fletcher. Ya, The Land of Beginning Again. Saya sering sudah 2 kali mungkin, ya, saya pernah tampilkan puisi ini, ya. Dikatakan Louisa Fletcher menggambarkan kerinduan kita untuk dapat menjadi perawan kembali. Kalau bisa masuk time machine, ya, dikatakan apa?
Aku berharap adanya beberapa tempat yang indah. I wish there were some wonderful place. Tempat yang bagaimana? Tempat yang disebut tanah permulaan baru lagi. Di mana semua kesalahan, semua dosa-dosa saya, ya, dan semua sakit hati kita, dan semua kesedihan kita yang parah, bisa jatuh seperti mantel lusuh tua di gantungan pintu, dan tidak akan pernah dipakai lagi. Saat ini kita sedang memakai pakaian lusuh. Mungkin ya kita merasa dalam keberdosaan kita. Dan kita pikir, Tuhan, bagaimana supaya mantel yang lusuh ini saya bisa lepaskan. Ya, saya bisa memakai jubah putih-Mu. Tapi seringkali tidak dapat kita lihat. Seringkali kita menjadi kecewa. Karena seringkali pelanggaran-pelanggaran itu kita tidak dapat apa. Kita tidak dapat masuk ke time machine untuk merubah semua. Nasi, pelajaran kita sering lalu ya. Nasi sudah menjadi bubur ya. Dan nasi sudah menjadi bubur. Kerinduan kita supaya apa? Bubur ini jadi nasi kembali, ya. Bubur ini kalau bisa menjadi nasi kembali, ya. Tapi ya itulah ya, sukar, susah. Walaupun bagi orang-orang Amerika, ini satu filsafat. Orang Amerika itu selalu itu seperti apa ya, seperti puisi-puisi tadi, filsafat orang Amerika. Wow, kita bisa walaupun sudah menjadi bubur, kita bisa membuat kembali itu menjadi nasi. Ya, nasi itu sudah apa? Bubur tersebut dapat kita jadikan kembali nasi. Itulah metode pendidikan orang Amerika yang selalu coba untuk berinovasi. Bagaimana caranya supaya bubur itu menjadi nasi ya? Kita sering ini satu statement ya. American pragmatism ya, orang-orang Amerika dikatakan apa ya? Hal-hal yang rusak ya, dikatakan hal-hal yang rusak dapat diperbaiki dan disembuhkan. Broken things can be fixed and healed. Nothing, tidak ada yang terlalu sulit atau terlalu kotor untuk dibersihkan. Itu kerinduan selalu. Dengan inovasi-inovasi teknologi dan sebagainya. Orang Amerika memiliki filsafat yang disebut dengan pragmatism. Apa itu pragmatism? Eric Liu, dia menjelaskan sedikit. Dia bukan orang Amerika aslinya. Kalau dari nama Liu-nya itu Anda sudah tahu dia dari China ya. Tapi dia katakan apa? The strongest trait in the American character. Sifat terkuat dalam karakter Amerika adalah pragmatisme sengit. Fierce pragmatism. Orang Amerika itu sangat apa? Pragmatis. Yang tidak mempercayai ideologi buta dari sebuah kelompok. Kalau Anda katakan nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa lagi dijadikan nasi bubur tersebut. Orang Amerika katakan, belum tentu. Mari kita buat. Mereka tidak percaya apa yang Anda katakan. Itulah orang-orang Amerika. Inovasi mereka buat gimana caranya teknologi kita. Kita harus berpikir supaya yang mustahil ini jadi apa ya, berhasil ya. Yang mustahil ini jadi kenyataan ya. Jadi sifat terkuat dari karakter Amerika adalah pragmatisme sengit. Pragmatisme adalah filsafat ya. Biarlah segala sesuatu dapat terjadi kembali. Apa ya? Biarlah kalau sudah tidak perawan lagi, mari kita operasi, jadikan lagi kembali seperti perawan. Supaya kembali seperti keadaan semula ya. Jadi pragmatisme Amerika adalah pragmatisme sengit yang tidak mempercayai ideologi buta dari semua kelompok dan bersikeras untuk menemukan apa yang benar-benar berhasil and insist on finding what really works. Ya. Itulah sebabnya kalau kita sudah katakan, waduh hilang dari satu sisi ya, dari segi biologis saja ya, seperti pelajaran kita ya, bicara tentang kita dibawa kembali jadi perawan ya. Kalau dari segi biologisnya bagaimana mungkin itu kalau sudah tidak lagi menjadi perawan, bagaimana menjadi perawan kembali ya. Tapi orang Amerika menemukan apa istilahnya pemahaman seperti second chance virginity. Jadi mereka mencoba what works, entah itu melalui cara operasi dan lain sebagainya atau dengan pola berpikir. Jadi katakan oke, ada banyak orang Kristen misalnya katakan waduh saya sudah berdosa. Saya sudah memiliki amoralitas dengan pasangan saya. Sebelum menikah kami sudah berhubungan seksual. Tapi mari kita buat apa yang supaya kita memiliki seakan-akan pemahaman bahwa Anda ini sudah kembali memiliki keperawanan dan sebagainya. Maka mereka membuat program-program atau hal lain dapat mereka buat supaya memiliki minimal dari segi pandangan pemikiran mereka tetap kembali menjadi perawan. Dan istilah-istilahnya misalnya second chance virginity. Kesempatan kedua sebagai perawan baru. Kesempatan atau istilah lainnya seperti yang ditulis adalah re-virginization ya.
diperawankan, menjadi perawan kembali, ya, menjadi proses menjadi perawan kembali. Dan ada satu artikel, ya, ada Delbert Baker dari artikelnya di Adventist Review tahun 2010. Jadi saya coba lihat beberapa statement di sini yang Delbert Baker katakan, ya, tentang virginization, spiritual application. Jadi aplikasi spiritual. Kenapa? Karena di tahun 2000-an, 2005 sampai 2008 ini kata virginization, menjadi diperawankan kembali, itu menjadi satu kata yang menjadi apa? Kata yang lagi in, yang lagi top di Amerika di tahun 2005 sampai 2008, kata revirginization. Orang secara teologis atau secara biologis mencoba untuk menjadi perawan kembali. Tapi sekarang Delbert Baker katakan apa? Mari kita lihat aplikasi spiritualnya. Bagaimana kita dapat menjadi perawan kembali? Padahal kita sudah tidak perawan lagi. Bagaimana caranya? Nah, ini dikatakan dalam artikel ini. Anda bisa lihat di Adventist Review, Anda bisa Google, Anda bisa baca artikel ini. Dia katakan apa? Semakin banyak pasangan muda di Amerika saat ini, ya. Semakin banyak pasangan muda yang memilih periode keperawanan untuk kedua kalinya. Jadi oke, kita sudah berdosa, kita sudah melakukan hubungan seksual sebelum nikah, tapi sekarang mari kita bertobat. Mari kita buat, misalnya kita buat sampai kita menikah nanti, sampai saat kita mau menikah, maka 8 bulan ini kita tidak lagi berhubungan seksual, ya. Dan inilah proses dikatakan bagi orang Amerika periode perawanan untuk kedua kalinya, revirginization. Jadi 8 bulan kita sucikan diri kita kembali. Kita berpuasa, minta doa, minta ampun pada Tuhan supaya kita menjadi perawan secara rohani. Nah, itu banyak orang-orang Amerika di tahun 2005 sampai 2018 itu melakukan proses revirginization tersebut. Jadi banyak pasangan perawanan untuk dua kalinya, baik karena motif spiritual, baik karena moral atau perilaku altruistik, untuk memulihkan harga diri dan mendapatkan kembali pengendalian diri, ya. Dan hal ini memberikan kekuatan. Wah, bagus sekali, ya. Ada poin seperti ini. Dan ini ditulis oleh Delbert Baker dalam. Tapi bagaimana dari aplikasi rohaninya? Ini dikatakan, aplikasi rohaninya kita harus mengetahui bahwa Tuhan dikatakan, ya, Tuhan itu dapat mengampuni. Dan ini dikatakan, sejujurnya, mengingat kekacauan yang sering terjadi dalam hidup kita, kita benar-benar membutuhkan seseorang yang dengan penuh semangat dapat campur tangan atas nama kita di hadapan Allah Bapa. Dan Yesus Kristus, dia katakan, Yesus Kristus menawarkan kepada kita bantuan itu. Kesempatan untuk diampuni, untuk tidak tercemar atau dikembalikan kepada apa yang oleh sebagian orang mungkin disebut keperawanan kedua. Jadi keperawanan kedua itu boleh dapat apa? Kita dapat seperti kalau pasangan-pasangan ya di Amerika itu ya 8 bulan sampai perkawinan, mereka menyucikan diri mereka kembali, boleh dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya dikatakan lebih tepat apabila datang kepada Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan. Karena pada saat itu juga kita disucikan. Kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan-kekuatan kita, ya, dengan kata lain, ya. Kita dapat dengan mudah sekali datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, minta untuk diampuni. Dan itulah kita disucikan kembali kepada Kristus, ya. 1 Yohanes 1:9 katakan apa? Jika kita mengakui dosa kita mengaku dosa kita, Tuhan, saya sudah melakukan pelanggaran seksual ini, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa A atau B, C, dan D. Tuhan bilang, aduh, udah keterlaluan tuh dosa itu, saya nggak mau ampuni. Segala dosa kita, apapun dosa kita, Tuhan tidak akan kaget, ngeri sekali dosa kamu, ya sudah, saya nggak bisa tuh ampuni dosa kamu. Nggak begitu Tuhan kita, ya. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kejahatan saya besar sekali, pendeta. Loh, Daud saja bersinah dan membunuh, diampuni. Kenapa kita tidak? Ya, jadi kita, dengan kata lain, kita tidak perlu mencoba memulihkan bagi diri kita sendiri apa yang Tuhan telah pulihkan dalam diri kita secara rohani. Ya, serahkan kepada Tuhan, minta ampun. Segala dosa, segala kejahatan, Tuhan akan ampuni. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana dengan konsekuensi dosa-dosa kita, ya? Tentu saja dalam dunia dosa kita mungkin mengalami konsekuensi, ya, mungkin ada penyakit, ya, karena pelanggaran-pelanggaran kita buat, ya, dan lain sebagainya, ada penyakit dan lain sebagainya. Tetapi di mata Tuhan, apa yang terjadi dengan dosa-dosa kita
segala dosa dan kejahatan kita tidak diingatnya kembali. Dia katakan dalam Yeremia 31:34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni pada saat mereka berbalik kepada Tuhan, pada saat mereka bertobat. Atau saat ini kita hubungkan dengan ayat tadi, kita berada dalam Kristus. Apa yang terjadi kalau kita berada dalam Kristus? Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dosa mereka itu akan kubuang jauh-jauh. Seberapa jauhnya? Mazmur 103:12 katakan, sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi apa saja pelanggaran kita? Apa saja. Tapi mengerikan sekali pendeta, dosa saya, dosa saya. Mungkin saya memiliki dosa yang merupakan kekejian seperti homoseksualitas dan lain sebagainya. Mungkin kita ada yang dapat mengatakan seperti itu. Tapi coba kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 9-11 bicara tentang dosa-dosa tersebut. Dosa termasuk homoseksualitas. Pemburit di sini ya. Pemburit ini dalam bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya adalah homoseksualitas. Kita pernah baca hal tersebut. Jadi sangat keji, mengejikan sekali ya. Tapi apa yang dikatakan? 1 Korintus 6 ayat 9-11. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima orang-orang yang tidak suci. Allah suci, di tempatnya yang suci, di surga, kerajaan surga yang suci, tidak boleh ada ketidaksucian di situ. Adam dan Hawa aja sudah harus keluar dari Taman Eden ya, salah satu ya, yang kita lihat. Jadi, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit atau homoseksual ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Aduh, apakah keadaan kita demikian? Betul. Ayat 10-11 katakan bagian pertama, dan beberapa orang di antara kamu, Rasul Paulus katakan pada jemaat Korintus dan kepada kita semua, pada saudara dan saya. Oh, berapa di antara kamu? Berapa di antara Anda? Dan ada yang saya lakukan, ya. Demikianlah kita dahulu, ya. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ya. Kenapa? Karena kita dapat apa? Kita menjadi penipu, kita menipu. Ya, kita berdosa dan lain sebagainya. Ya. Penyembah berhala dan lain sebagainya. Tetapi, ada puji Tuhan untuk kata tetapi. Lupa. Ya, kata tetapi itu melupakan semua yang ada di atas itu ya. Apa? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah membawa dirimu kepada Kristus. Ya. Kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, bukan nantinya. Pada saat kita memohon ampun kepada Tuhan, datang kembali kepada Tuhan, kita telah, bukan akan, kita telah dikuduskan. Kamu telah kembali, kata telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ini dia, betapa indahnya. Kita akan menjadi perawan kembali, saudara ya. Kita semua yang sudah penuh dengan noda dosa, kita semua yang sudah dengan segala moralitas dan lain sebagainya, hal yang tidak bermoral. Tapi kita dapat menjadi perawan kembali dan dapat dibawa kepada Allah kita yang suci. Ya, kita dapat dibawa kembali. Kita disucikan kembali kepada Kristus. Untuk apa? Dan bagaimana kita terus mempertahankan kesucian tersebut ya? Kita dibawa untuk apa? Untuk dapat melakukan apa? Pekerjaan misi Tuhan. Pada saat kita sudah disucikan, kita semua kan berdosa, bukan hanya pendeta ya. Kita semua yang disucikan akan dibawa untuk dikuatkan dalam kesucian tersebut. Dibawa dalam persekutuan dengan Tuhan. Misi Tuhan adalah untuk membawa umat-umat manusia kepada Dia, kepada Allah. Itulah misi kita. Itulah misi kudus kita. Dan supaya kita tetap kudus, kita harus dapat melakukan misi tersebut. Dan itu bukan dengan kuat kuasa kita ya. Kita sudah sering kita disucikan kembali kepada Kristus untuk apa? Diberikan kemauan dan kemampuan untuk bersaksi. Ya. Kemauan dan kemampuan bersaksi itu adalah kuasa yang Allah berikan. Filipi 2, kita sudah sering pelajari ayat ini. Saya mau kita ingat kembali. Filipi 2:12, seakan-akan itu pekerjaan kita. Untuk bersaksi adalah pekerjaan kita. Tapi jangan lupa, ada ayat 13. Bagaimana pekerjaan tersebut terlaksana?
Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetapkanlah, kerjakanlah keselamatanmu. Ini kan keselamatan Tuhan. Bukan. Keselamatan Tuhan kepada kita, bagaimana mempertahankan keselamatan tersebut, mari kita terus lihat. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu, Rasul Paulus katakan, waktu aku masih hadir. Tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dengan kata lain, pekerjaan baik, pekerjaan keselamatan yang kita lakukan untuk menjangkau orang lain dan pada saat yang bersamaan menjangkau kita, itu bukan karena ada program, bukan karena ada acara sekolah sahabat yang membahas tentang misi Allah, misi kita. Itu adalah pola hidup kita yang selalu kita lakukan, baik ada pelajaran sekolah sahabat atau tidak ada, baik ada pendeta rantung yang kasih ingat atau tidak ada, itu adalah pola hidup kita. Ya. Terlebih, sekarang waktu Rasul Paulus katakan, waktu aku tidak hadir. Ayat 13, bagaimana caranya? Supaya keselamatan, pekerjaan keselamatan tersebut, menjalankan misi Tuhan itu, supaya tetap konsisten. Ayat 13 katakan, karena Allah lah, ya, Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan dan kemampuan bersaksi, menjalankan misi Allah adalah kuasa yang Allah berikan. 1 Tesalonika 1:3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, pekerjaan iman, tapi pekerjaan apa itu? Percaya. Pertama-tama percaya dulu, ya. Pekerjaan percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bisa menggunakan Anda dengan kuasa yang Dia sudah janjikan, kalau Anda percaya, itu dapat terjadi. Itu dapat terjadi. 2 Tesalonika 1:11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Siapa yang melakukan itu? Tuhan. Tuhan. Segala pekerjaan iman kita. Artinya bukan hanya satu pekerjaan misi Tuhan. Bukan hanya berkhotbah, saudara. Jangan Anda berpikir, waduh, untuk menjalankan misi harus kita apa? Ya, kita harus berkhotbah. Tidak selalu begitu ya. Ada satu statement yang ditulis oleh Francis Assisi. Dikatakan apa? Beritakanlah Injil setiap saat. Beritakanlah Injil setiap saat. Bagaimana? Harus berkhotbah terus? Dia katakan menarik sekali kutipan ini. Beritakanlah Injil setiap saat dan bila perlu, gunakan kata-kata. Jadi bagaimana? Ada Injil yang tidak perlu menggunakan kata-kata. Injil yang kita hidupkan. Injil yang saudara dan saya hidupkan. Pada saat orang melihat iman kita, pada saat Anda ditekan di tempat kerja Anda, tetapi Anda tetap senyum, Anda tetap sabar, Anda tetap kuat. Ya, orang akan bertanya, loh, orang ini kok saya sudah aniaya dia, dalam tanda kutip, saya sudah aniaya dia di tempat kerja. Kok tetap memiliki? Saya ingin. Kenapa? Banyak orang yang menganiaya orang lain. Entah itu bos-bos kita di tempat kerja. Karena mereka itu adalah orang-orang yang terluka. Seperti statement yang katakan, hurt people, hurt others. Atau hurting people, hurting others. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Tapi pada saat kita tidak terluka, maka orang-orang di sekitar kita yang terluka, yang sedang melukakan kita. Ya, kalau kita tetap dapat memberikan kepada mereka kesabaran, senyum, ya, kasih tetap kita jalankan kepada mereka. Maka itulah Injil yang terbesar yang dapat terjadi ya. Beritakanlah Injil setiap saat. Beritakanlah kasih Tuhan. Beritakanlah kebaikan Tuhan. Rahmat Tuhan. Saat dengan kehidupan kita. Dengan perilaku kita. Dan bila perlu, gunakan kata-kata. Bila perlu, gunakan kata-kata. Terus sebabnya Ellen White dalam Christian Service. Halaman 67. Dia katakan apa? Dunia akan diyakinkan. Bukan oleh apa yang diajarkan di mimbar. Bukan oleh apa yang saya hanya kata-katakan kepada Anda. Betul. Anda bisa diinspirasikan dengan apa yang saya katakan pada saat ini ya. Bukan berarti tidak ada gunanya. Bukan tidak ada. Rasul Paulus berkhotbah. Petrus juga berkhotbah. Tapi lebih daripada itu apa? Dunia ini. Ellen White katakan apa? Christian Service halaman 67. Dunia akan diyakinkan bukan oleh apa yang diajarkan di mimbar. Namun oleh apa yang dihidupkan oleh gereja. Apa yang saudara dan saya sebagai gereja itu kan manusia, umat-umat Tuhan yang dipanggil keluar, kita semua. Apa yang kita hidupkan? Pendeta di mimbar, saya saat ini sedang hanya memberikan teori. Pendeta di mimbar mengumumkan, menyatakan teori Injil. Tapi kesalahan praktis, apa yang Anda masing-masing lakukan di tempat kerja Anda, ya, di mana Anda pun berada,
Kesalehan praktis gereja atau umat Allah menunjukkan kekuatan Injil. Kekuatan Injil itu akan orang lihat, bukan pada saat hanya Anda bagikan apa yang saya inspirasikan atau saya nyatakan kepada Anda dengan perkataan-perkataan saya saat ini. Tapi pada saat Anda melakukannya, di tempat Anda bekerja, di rumah tangga Anda masing-masing, ya, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang besar. Satu kekuatan yang besar yang meyakinkan dunia. Yang meyakinkan dunia. Pekerjaan, nah ini dia. Pekerjaan Tuhan di bumi. The work of God in this earth can never, dikatakan. Pekerjaan Tuhan di bumi ini tidak akan pernah selesai. Sampai. Ini tidak akan pernah selesai kecuali apa? Kecuali para pria dan wanita yang menjadi anggota gereja kita bersatu untuk melakukan pekerjaan tersebut dan menyatukan upaya mereka dengan upaya para pendeta dan pemimpin-pemimpin jemaat atau pemimpin-pemimpin gereja. Sampai kapan? Wanita dan pria yang menjadi anggota gereja. Gereja, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah selesai. Kalau Anda hanya pikir, oh pendeta Rantung aja lah yang membawakan Injil. Oh, saya hanya membawakan teori. Prakteknya itu adalah kehidupan saudara dan saya. Di rumah tangga kita masing-masing. Di tempat kita bekerja. Di jalan raya. Ya, di jalan raya atau di mana saja. Pada saat orang semakin garang, semakin ganas dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap tenang, kita tetap memiliki kasih Tuhan, ya, kita tidak marah-marah dan lain sebagainya. Disitulah orang akan melihat Injil, kasih Kristus tersebut. Jadilah, Billy Graham katakan, jadilah saksi yang baik melalui cara hidupmu. Cara hidup kita seringkali lebih meyakinkan daripada kata-kata pembicaraan yang kita ucapkan. Cara hidup kita. Biarlah kita semua memiliki cara hidup sebagai perawan-perawan suci Allah. Perawan-perawan suci yang telah disucikan kembali pada saat dosa-dosa kita bawa kepada Tuhan untuk kita akui, diampuni, dan dosa itu dibuang jauh-jauh oleh Tuhan. Dan pada saat itu kita menjadi perawan-perawan Tuhan yang siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya kita memiliki cara hidup yang baik dengan kemauan dan kemampuan untuk memiliki cara hidup yang baik tersebut yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.